Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatib Muniroh. Saya dari kelas 07 TPLE 008 dengan NIM 20 10 11 40 21 43. Di sini saya akan menjelaskan proposal dan BMC dari getuk goreng. Getuk goreng adalah makanan asli khas Sokaraja, Banyumas. Getuk goreng terbuat dari bahan dasar singkong, atau biasanya masyarakat Banyumas menyebutnya budin, dengan tambahan gula Jawa, membuat getuk goreng ini menjadi manis dan gurih. Getuk goreng ditemukan pada tahun 1918 secara tidak sengaja oleh Sampir Ngad, seorang penjual nasi rames keliling di daerah Sokaraja, yang salah satu dagangannya ialah getuk basah. Pada saat itu, getuk yang ia jual tidak laku, sehingga mencari ide agar getuk tersebut bisa dikonsumsi kembali. Kemudian, dia menggoreng getuk tersebut dan menjualnya. Ternyata getuk goreng ini digemari oleh para pembeli dan disukai. Kini getuk goreng bukanlah makanan yang tidak lagi terjual, melainkan getuk yang sengaja dijual. Tujuan yang ingin kami capai dengan hadirnya usaha ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyalurkan kreativitas kami, membuka lapangan kerja, memperoleh keuntungan, mampu mengatasi persaingan pasar, yang terakhir yaitu memperoleh penghasilan yang cukup. Selanjutnya saya akan menjelaskan BMC dari getuk goreng. BMC adalah singkatan dari bisnis model kanvas yang merupakan alat untuk merancang dan menggambarkan model bisnis suatu perusahaan. BMC membantu dalam mengidentifikasi dan menggambarkan elemen-elemen kunci dari model bisnis seperti segmen pasar, proporsi, nilai, saluran distribusi, sumber daya kunci, aktivitas kunci, kemitraan kunci, struktur biaya, dan sumber pendapatan. Di sini ada key partners. Key partners dalam BMC adalah pihak-pihak eksternal yang bekerja sama dengan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Di sini key partner terdiri dari petani singkong lokal sebagai mitra utama penyedia bahan baku, pemasok bahan tambahan seperti minyak goreng, gula, dan bahan lainnya. Yang terakhir yaitu platform pengiriman online sebagai mitra distribusi. Yang kedua yaitu key activities. Key activities dalam BMC adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan menyampaikan produk atau layanan kepada pelanggan. Ini mencakup semua aktivitas inti yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dan mencapai proporsi nilai yang ditawarkan. Di dalam key activities yaitu terdiri dari proses produksi getuk goreng dengan metode inovatif, strategi pemasaran melalui media sosial dan kampanye promosi, yang terakhir yaitu manajemen stok dan distribusi yang efisien. Yang ketiga yaitu value proposition. Value proposition dalam BMC adalah dapat diartikan sebagai pernyataan yang menjelaskan nilai atau manfaat unik yang ditawarkan oleh suatu produk atau layanan kepada pelanggan. Pernyataan ini berfungsi untuk menjelaskan mengapa pelanggan harus memilih produk atau layanan tersebut daripada yang ditawarkan oleh pesaing. Value proposition terdiri dari getuk goreng inovatif dengan rasa tradisional dan modern, kualitas premium dengan bahan baku singkong berkualitas tinggi, yang terakhir yaitu kemudahan akses melalui penjualan langsung, pemesanan online, dan kerjasama. Yang keempat yaitu customer relationship. Customer relationship dalam BMC adalah mengacu pada hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Ini mencakup semua interaksi dan komunikasi antara perusahaan dan pelanggan, termasuk pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, dan dukungan.
Di dalam customer relationship ya terdiri dari interaksi langsung melalui pelayanan pelanggan yang ramah di gerai dan platform online. Yang kedua yaitu aktif di media sosial untuk menjawab pertanyaan dan mendengarkan umpan balik konsumen. Selanjutnya yaitu customer segment. Customer segment dalam BMC adalah dapat diartikan sebagai segmen atau kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik, kebutuhan, dan preferensi yang serupa. Di dalam customer segment itu terdiri dari masyarakat lokal dari berbagai kelompok usia. Yang terakhir yaitu pecinta kuliner tradisional yang mencari variasi rasa. Yang keenam yaitu key resource. Key resource dalam BMC dapat diterjemahkan sebagai sumber daya kunci. Key resource merujuk pada semua aset yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan operasionalnya dan mencapai tujuan bisnisnya. Di dalam key resource terdiri dari bahan baku singkong dari petani lokal, peralatan produksi modern dan efisien, yang terakhir yaitu tim produksi terampil dan berpengalaman. Yang ketujuh yaitu channel. Channel dalam BMC dapat diterjemahkan sebagai saluran distribusi. Channel merujuk pada cara atau jalur yang digunakan oleh perusahaan untuk mengirimkan produk atau layanan kepada pelanggan. Saluran distribusi dapat berupa saluran fisik seperti toko retail atau distributor maupun saluran non-fisik seperti platform e-commerce atau aplikasi mobile. Di dalam channel terdiri dari toko fisik sebagai gerai resmi, penjualan online melalui platform e-commerce, yang terakhir yaitu kerjasama dengan toko kelontong lokal dan kafe. Yang kedelapan yaitu cost struktur. Cost struktur dalam BMC dapat diterjemahkan sebagai struktur biaya. Cost struktur merujuk pada semua komponen biaya yang terkait dengan operasional perusahaan. Ini mencakup biaya produksi, biaya distribusi, biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya penelitian dan pengembangan, dan lain-lain. Di dalam kas struktur terdiri dari bahan baku, yaitu singkong, kelapa, vanili, gula pasir, gula aren, garam, air mineral atau galon. Selanjutnya di sini ada perlengkapan. Perlengkapan itu terdiri dari mika, kompor gas, dandang, nampan, sendok, loyang, parut, kelapa. Yang selanjutnya yaitu biaya lain-lain seperti isi ulang, gas, transportasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu revenue resource. Revenue source dalam BMC dapat diterjemahkan sebagai sumber pendapatan. Revenue resource merujuk pada semua sumber pendapatan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan melalui penjualan produk atau layanan kepada pelanggan. Ini mencakup berbagai jenis pendapatan seperti penjualan langsung, langganan, iklan, lisensi, dan lain-lain. Di dalam revenue resource terdiri dari penjualan langsung di gerai fisik, penjualan online dengan opsi pengiriman atau pengambilan sendiri, yang terakhir yaitu layanan catering untuk acara khusus. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.